Selamat pagi pemirsa, selamat ketemu kembali di TJ Channel. Pagi hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pusat Studi Energi UGM untuk mewawancarai khusus Profesor Dr. Dendarlianto, Kepala Pusat Studi Energi UGM. Mari pemirsa, saya ajak ke dalam untuk menemui beliau. Pak Den. Terima kasih Pak Tumiran. Alhamdulillah Pak Den sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat, semoga Pak Tumiran dan keluarga juga sehat Pak. Ini terima kasih nih Pak Den di tengah kesibukannya mau nerima kami dari TJ Channel untuk ngobrol-ngobrol soal energi ini. Kami kan udah tahu reputasi Pak Den ya di dalam dunia energi Indonesia sebagai akademisi. Bapak sudah lama mimpin Pusat Studi Energi. Kami lihat juga pemikiran-pemikiran strategik Bapak melalui research maupun jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Studi Energi. Kalau kita lihat dokumennya itu luar biasa. Selain itu kami lihat juga Bapak di riset ini tidak sendiri, banyak melibatkan berbagai multidisiplin yang itu saya kira memperkaya sebahagian daripada stakeholder atau teman-teman di Universitas Gadjah Mada. Gitu. Ya, terima kasih Tentu Pak Tumiran. pengetahuan ini perlu didengar Pak oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat akademisi di Indonesia ya tentang pemikiran-pemikiran Pak Den, memotret situasi energi di Indonesia. Bapak kan tahu Pak ya, sekarang ini kita harga gas menaik, LPG sudah naik, harga Pertamax juga naik ya karena bisa disebabkan oleh dipicu oleh harga internasional. Tempo hari di Desember batu bara hampir naik, tapi syukur pemerintah mempertahankan DMO dengan capping ya, kalau enggak itu juga bermasalah. Kalau melihat itu semua gitu Pak Den ya, bagaimana sih sebenarnya potret keenergian Indonesia menurut pengalaman dan pandangan Bapak ini gitu, biar kita dengarkanlah oleh teman-teman nanti. Ya, terima kasih Pak Tumiran. Sebenarnya saya yang harus apresiasi ke Pak Tumiran karena kita tahu Pak Tumiran merupakan salah satu tokoh energi nasional ya yang membangun kebijakan energi nasional dan seperti yang kita tahu merupakan sebuah peraturan pemerintah namun disetujui oleh DPR dan ini sangat luar biasa. Mengenai tata kelola energi nasional kita mengacu ke beberapa dokumen seperti peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 kebijakan energi nasional yang disusun oleh anggota Dewan Energi Nasional dan pada waktu itu Pak Tumiran merupakan tokoh sentral dalam penyusunan. Enggak lah, semua kita anggotanya banyak, itu ada 8 kan pembimbingnya pemerintah, Presiden. Dan kalau kita lihat itu kan luar biasa sekali perubahan paradigma tata kelola energi ya Pak ya. Jadi dari dulu sumber daya energi kan hanya merupakan sebuah national revenue, namun setelah PP 79 kan berubah total ya bahwa energi merupakan modal dasar pembangunan nasional dan ini sebuah paradigma yang cukup bagus dan sangat bagus lah. Kemudian di Pusat Studi Energi UGM pada tahun 2015 kita pernah mengkaji sebenarnya Pak Tumiran mengenai kalimat itu impact-nya terhadap pembangunan nasional. Dan dari sisi ekonomi ada model yang dibangun input output oleh rekan-rekan dari Fakultas Ekonomi yang tergabung di Pusat Studi Energi UGM dan memang kalau kita serius menjalankan itu terjadi peningkatan GDP yang luar biasa sekali. Jadi artinya ada sektor ekonomi yang didorong bertambah dan juga ada sektor yang ditarik juga bertambah dari pengembangan energi sebagai modal dasar pembangunan nasional. Namun kembali kalau kita potret saat ini kita tahu bahwa berdasarkan dokumen tersebut ada namanya Bauran Energi Nasional, ya dan ada visi 2325 artinya 23% di tahun 2025 bauran energi kita berasal dari energi terbarukan. Pertanyaan sekarang bukan berarti kita harus mempersoalkan angka itu atau tidak, bagaimana caranya kita mencapai itu yang paling penting Pak Tumiran. Jadi kalau Pak Den menyinggung itu sebenarnya 23% harapan kontribusi energi terbarukan di tahun 2025
itu sebenarnya sudah merupakan visi kita. Iya, Bagaimana kita concern terhadap global warming. betul, betul, Jadi Pak. sebenarnya itu kita udah masuk duluan pemikiran di 2012, konsep transisi energi itu udah jalan di kita. Iya, Gitu. Cuman sekarang ini kan kendalanya yang menjadi persoalan, ya memang persoalan mencapai target itu. ya, Ya, bagaimana seperti mencapai sampaikan target tadi. itu dan Tapi ada problem berikutnya, kalau di sektor kelistrikan ya Pak ya, itu demand kita itu nggak naik secara signifikan. Sementara pasokan fosil sudah siap. Ya, itu dia Pak. Ya, jadi sekarang ramai di hulu itu Pak. Jadi pertarungannya bagaimana pertumbuhan industri harus naik juga kan begitu Pak? Itu harus naik. Ya, jadi kebetulan tahun 2021 saya dengan mahasiswa S3 kami dan juga beberapa peneliti UGM juga memotret di sektor transportasi Pak. Iya Pak. Dan alhamdulillah berdasarkan target penurunan CO2, emisi CO2 dan juga target bauran itu ada beberapa skenario yang perlu dibangun. Dan Apa aja itu, Pak, kira-kira? ya yang pertama memang kita harus mulai melaksanakan mandat Kementerian SDM mengenai B20, B30 dan kita tahu bahwa B30 itu bisa dipakai untuk kendaraan baru ke depan. Sedangkan kendaraan lama kan memang maksimalnya 30% dari biodiesel yang bisa digunakan karena desain dari engine itu sendiri kan seperti itu Pak Tumiran. Kemudian juga ada beberapa persen yang harus migrasi dari fosil energi menuju baterai. Itu kan dimulai di 2035 kalau skenarionya kami. Kemudian juga kita tidak bisa melupakan CNG. Dan kemudian Apa sih Pak CNG banyak yang nggak tahu itu? compressed natural gas Pak. Jadi berdasarkan gas alam yang dikompres gitu ya. Dan juga skenario terakhir yang juga kita bangun adalah di kita itu tidak punya mekanisme bagaimana kendaraan tua itu mau diapakan Pak Tumiran. Dari sisi efisiensi. Oh berarti kalau kendaraan tua itu boros energi. Boros energi. Yang kedua juga produksi emisinya besar ya. Emisinya besar dan yang ketiga tidak ada satupun asuransi yang mau menjamin. Karena kalau di negara maju kan setelah umur 19 tahun kan kendaraan harus di-scrap. Oke, kembali Bapak tadi sudah menyinggung-nyinggung tentang apa? Tentang energi terbarukan ya. Tapi sebelum kita masuk ke energi terbarukan, kami dengar kita itu kan berdasarkan data-data Pak Den ya, itu produksi minyak kita kan turun terus. Betul Pak. Ya. Kemudian pengalaman-pengalaman di pusat studi energi itu kan banyak. Kira-kira ada nggak saran Pak Den gitu ya, misalnya opini akademik, bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan produksi minyak gitu. Karena kalau produksi minyak kita nggak turun, kita impornya meningkat, itu devisa kan akan tersedot terus. Betul Pak. Karena kan kalau kita lihat dari data produksi minyak kita, kan maksimal yang bisa dikejar per tahun itu kan 800.000 barrel. Namun di dalamnya itu sudah termasuk jatah dan miliknya perusahaan asing. Artinya yang menjadi milik kita itu kan tidak lebih dari 600.000 barrel Pak Tumiran. Sedangkan kebutuhan kita per hari itu antara 1,2 sampai 1,5 juta barrel. Artinya kita masih perlu impor sekitar 900.000 barrel per hari. Dan itu angka yang tidak kecil ya. Dari sisi ekonomi. Harga naik sekarang, apalagi dengan harga minyak yang naik tajam karena invasi Rusia ke Ukraina, kemudian juga karena pertarungan di beberapa negara maju untuk mendapatkan sumber energi juga mengakibatkan kebutuhan minyak naik secara tajam. Oleh karena itu, kami di Pusat Studi Energi UGM itu untuk migas, ada beberapa kajian yang perlu kita sampaikan ke publik. Yang pertama, memang pemerintah sebenarnya pada waktu Pak Tumiran menjadi anggota DEN, sudah ada sebuah program yang sangat bagus mengenai Dewan Eksplorasi Nasional, yang pada waktu di bawah DEN kalau nggak salah Pak Tumirannya. Itu sebenarnya sebuah strategi yang sangat bagus. Diusulkan waktu itu. Diusulkan ya, namun sayang tidak dilaksanakan ya. Dan kita tahu bahwa ya itu pemikiran waktu itu oleh Pak Andang Bahtiar ya untuk mengumpulkan ahli-ahli Indonesia bagaimana bersinergis untuk meningkatkan produksi kita gitu ya. Jadi mendapatkan karena mereka sumber-sumber dari baru. berbagai perusahaan itu punya data-data mining yang sangat kuat, sangat gitu, lengkap sehingga gitu bisa ya. disinergikan gitu. Itu harapannya begitu. Sekarang dengan situasi yang global ini, sebelum kita bicara EBT, yang sangat mendesak ini kan harga minyak naik.
ya, kemudian karena pengaruh Rusia, pengaruh kebutuhan yang meningkat di pasar internasional gitu. Ada nggak pemikiran-pemikiran Pak Den untuk ke pemerintah atau kepada industri migas kita, bagaimana upaya-upaya kita itu bisa menaikkan produksi? Betul. Terima kasih Pak Temiran. Saya pikir langkah tegas yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi minyak kita atau migas pada umumnya adalah eksplorasi yang masif. Dan saat ini seiring dengan kenaikan harga minyak, tentu gairah untuk melakukan eksplorasi akan semakin tinggi karena kan sudah pasti nilai ekonomi di depannya terlihat. Oleh karena itu pemerintah harus punya program yang berhubungan dengan peningkatan eksplorasi migas. Yang kedua, yang tidak boleh kita lupakan adalah penggunaan teknologi terbaru dalam meningkatkan produksi migas, seperti enhanced oil recovery, gitu ya. Dan juga yang tidak bisa kita lupakan, pemerintah harus punya strategi khusus dalam memberikan insentif bagi para pelaku di bidang eksplorasi. Jadi memang kalau kita lihat kondisi minyak kita, gas lapangan kita kan sudah mulai decline semuanya. Nah, dan sumur-sumur yang decline itu bisa kita angkat lagi dengan menggunakan EOR, Enhanced Oil Recovery. Oh, kita teknologi EOR punya ya Pak? Punya Pak, punya. Bahkan juga di UGM juga punya. Bahkan juga saya masih ingat kami pernah bekerja sama dengan RTI, Research dan Teknologi Innovation-nya Pertamina, untuk menghasilkan satu surfaktan dan itu sudah ada patennya juga. Kemudian juga kan ada juga namanya steam flood juga untuk daerah-daerah yang water cut-nya terlalu tinggi dan kadar minyaknya sudah terlalu rendah, kita bisa menggunakan water cut dan lain sebagainya. Namun yang paling penting ini Pak Temiran, pemerintah harus punya attention khusus terhadap eksplorasi. Itu ya Pak ya. Jadi kalau upaya eksplorasi itu tidak dilakukan, ya otomatikally decline produksi akan jalan terus. Jalan terus dan sumbernya. Impor minyak kita juga akan meningkat terus. Betul. Devisa kita akan kesedot terus. Ya. Jadi siap-siap aja harga di dalam negeri ya fluktuatif, mengikuti harga pasar internasional ya. Karena kan begini tuh Pak, kalau dulu pada waktu harga minyak murah, kan keinginan untuk melakukan eksplorasi kan rendah. Kenapa? Karena sumber kita kan sudah berada sekarang di laut dalam, bukan lagi di darat ya. Dan semua itu banyak berada di Indonesia bagian timur. Artinya kan biaya eksplorasinya kan tinggi ya. Tapi jadi itu kan juga harus didukung ya Pak, didukung oleh potensi cadangan yang tersedia. Betul. Kalau menurut riset PSE, data-data bahwa potensi cadangan kita itu masih besar kan? Masih besar Pak. Jadi bahkan kalaupun kita ingin mengejar target 1 juta barrel per hari, seperti yang ditargetkan oleh SKK Migas, kita masih punya peluang untuk itu. Oleh karena itu, komitmen pemerintah dalam mendukung eksplorasi sangat penting sekali. Apalagi kan eksplorasi dilakukan di Indonesia Timur, kemudian juga berada di laut dalam ya, sehingga biayanya mahal sekali. Namun dengan adanya harga yang cukup tinggi saat ini, potensi ekonomi di depan sudah terlihat, sehingga saya pikir mendorong para pelaku. Ya, ini bagus nih pemikiran Pak Den ini untuk mendorong peningkatan eksplorasi baru ya, untuk meningkatkan produksi minyak kita dalam upaya membantu ketahanan energi nasional kita. Betul, kan. Pak. Karena kalau kita impor terus, ya devisa kita banyak tersedot ya, harga kita akan fluktuatif ya. Mudah-mudahan ini dengar nih menjadi masukan kepada pemerintah untuk bergairah lagi, menghidupkan tim eksplorasi yang untuk mendorong peningkatan produksi minyak nasional gitu. Wah, Pak Temiran, sayangnya kita dalam kondisi puasa ini, Pak. Kalau nggak jam-jam segini enaknya ngopi bareng ya, Pak ya. Nggak apa-apa, Pak Den. Puasa itu barokah. Ya, amin, jangan amin. Kita nanti lain habis puasa kita bisa makan bareng karena kita siap lah untuk diundang ya, untuk makan malam ya, Pak. Siap, Oke, Pak. Nanti kita agendakan, Pak. Semangat nih ngobrol-ngobrol energi ya. Sekarang kan Indonesia begitu ambisi untuk punya komitmen net zero emission di 2060 ya. Sampai ada konsep mau mempercepat phasing out batu bara gitu ya. Sementara kalau saya amati kemarin, Jerman sebagai salah satu negara yang mendorong EBT, yang mau menghilangkan fosil di tengah-tengah perubahan mendadak hubungan Rusia sama Eropa Barat yang mau mengancam stop suplai gas ke Jerman. Jerman kelimpungan, EBT-nya itu nggak bisa, yang dia banggakan untuk bisa mengatasi itu kan. Sementara Indonesia
ekonominya sedang tumbuh, itu sudah berani declare kita mau phasing out batu bara digantikan dengan EBT. Ya. Ini gimana pandangan Bapak? Saya tuh kok kurang sepakat dengan phasing out batu bara itu, Pak, Ya, digantikan betul. dengan EBT. Menurut Pak Den gimana, Pak Den? Betul Pak Temiran. Jadi Jerman kan sudah mengeluarkan konsep transisi energi yang kita kenal sebagai energi Wende itu Pak. Jadi di tahun 2040 mereka optimis akan menggunakan energi terbarukan secara full untuk sektor kelistrikan, bahkan transportasi, industri dan rumah tangga mereka. Namun sekarang kalau kita lihat ternyata konsep itu juga tidak kuat betul Pak. Ya ketika Presiden Vladimir Putin mengancam tidak akan mengirimkan atau suplai gas yang akan di stop, mereka sudah mulai takut juga dan sekarang mereka malah tidak berani memberikan sanksi ekonomi ke Rusia seperti yang dilakukan oleh US. Artinya di sini bahwa reliability atau kehandalan dari energi terbarukan yang betul-betul bisa mensuplai energi secara masif itu perlu kita pertanyakan. Jadi artinya EBT-nya Jerman itu juga belum kuat, Iya, seperti EBT-nya halnya backbone fosil ya. Iya, mereka belum bisa, EBT di Jerman jujur saja belum bisa dijadikan sebagai backbone fosil secara total. Backbone EBT. Iya, berdasarkan EBT. Dan kalau kita lihat juga, walaupun mereka sudah melakukan phasing out terhadap reaktor nuklir mereka, namun mereka masih beli listrik dari Prancis, dari Swiss, dan di mana kalau kita tahu bahwa lebih dari 72% listrik di Prancis berasal dari PLTN. Ya, artinya kan juga energi terbarukan yang dibangga-banggakan oleh mereka itu belumlah totally bisa mensuplai energi secara masif. Kalau di Indonesia itu pemikiran tadi kan muncul, kita punya pemikiran mau phasing out batu bara digantikan dengan EBT. Ya, kira-kira gimana menurut Pak Den itu? Kalau saya melihat begini Pak Temiran, kita punya 52 PLTU yang dioperasikan oleh PLN. Dan kalau kita phasing out sekarang atau dalam waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang, namun kita gantikan dengan potensi yang sama dengan batu bara dengan kapasitas yang sama, artinya digantikan dengan EBT maksudnya? Ya, digantikan dengan EBT, artinya pertumbuhan ekonomi kita tidak ada. Ya, artinya demand kan tidak tumbuh. Iya. Kalau demand tidak tumbuh, artinya tidak ada pertumbuhan ekonomi. Ekonomi growth tidak ada. Ya, artinya sama saja. Artinya walaupun kita kelihatan baik di luar menggunakan EBT dan kita phasing out batu bara secara mendadak, artinya kita melupakan pertumbuhan ekonomi yang menjadi basis berpikir kita dan basis dalam pertumbuhan industri juga artinya tidak ada, Pak. Saya melihat itu perlu hati-hati. Saya setuju dengan pemikirannya Pak Den itu. Kita harus hati-hati. Iya. Apalagi kan demand listrik kita itu baru sekitar 1.100 kWh per kapita. Betul, 1.100 kWh per kapita. Sementara kita bandingkan Malaysia sudah 4.000. 4.000 kWh per kapita. Cina juga sudah 4.200 ya. Itu artinya kita itu kan harus lari ke sana. Jadi kalau misalnya ekonomi kita tumbuh, demand kita naik, itu nggak perlu phasing out. Substitusi EBT bisa dipercepat kan? Ya, jadi substitusi dulu atau mungkin di sektor-sektor yang mengalami peningkatan kebutuhan ini dimasukkan EBT dulu. Nanti baru setelah kita tumbuh betul dan kita bisa mendapatkan teknologi EBT yang betul-betul handal, baru kita mulai pelan-pelan di phasing out. Artinya jangan sampai PLN dirugikan. Kalau PLN dirugikan, artinya negara juga dirugikan dan masyarakat juga mengalami impact-nya, Pak. Jelas kalau sektor kelistrikan PLN struktur biaya naik, itu yang beban ya masyarakat. Kalau dibilang pakai subsidi kan pakai APBN. APBN dari mana? Pajak rakyat. Jadi nggak ada namanya kalau ada misalnya mau dorong EBT harus ada subsidi atau kompensasi ya. Betul, Pak. Itu larinya ke biaya masyarakat. Dan saya sepakat dengan Pak Den. Dan bagaimana kita mendorong industrinya tumbuh kalau supply energinya masih 1.100 ya per kapita gitu ya, sedangkan Malaysia 4 kalinya. Cina juga 4 kalinya. Cina ada 4 kalinya. Yang penting saat ini bagaimana kita bisa menyediakan energi, karena energi per kapita itu kan berhubungan dengan Human Development Index. Nah, kemudian energi per kapita juga berhubungan dengan growth economic. Itu yang perlu dikejar ya Pak ya. Kalau saya sih itu. Ya, Pak Den menyinggung. Jadi supaya demand kita naik, itu kan industri kita harus tumbuh. Kira-kira gimana konsep industri kita tumbuh? Manfaatnya apa itu Pak Den? Ya, terima kasih Pak Temiran. Jadi kan pertumbuhan industri itu kan diasosiasikan dengan pertumbuhan ekonomi sebenarnya Pak. Iya.
Dan industri yang dibangun harus adalah industri yang berbasis kreativitas dan produktivitas. Artinya industri itu merupakan sebuah medan juang bagi anak-anak yang kita didik di perguruan tinggi. Dan juga harus diingat juga pada saat inilah peran perguruan tinggi ditunggu. Artinya perguruan tinggi ditunggu bukan hanya sebagai penghasil tenaga kerja yang akan siap di industri, namun juga membangun perencanaan industri yang terbaik ke depan, sehingga anak-anak yang kita hasilkan dan siap pakai tersebut memiliki medan juang di kedepannya. Itu yang perlu kita dorong, Pak. Itu penting itu, Pak. Saya sepakat itu Ya. dengan Pak Den ya, sebagai pakar energi yang berkecimpung juga banyak mendidik mahasiswa. Itu memang terus terang kita kan agak prihatin sekarang bahwa tamatan-tamatan perguruan tinggi yang kita didik itu tidak bisa mengoptimalkan knowledge yang diberikan di perguruan tinggi karena dunia industri kita tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Ya mudah-mudahan nanti UGM bisa berperan juga ya. Iya, untuk harus berperan ke sana, bagaimana Pak. membangun roadmap industri Indonesia sehingga bisa memberi ruang kepada generasi-generasi yang akan datang, mengoptimalkan transformasi knowledge skill-nya, memberi nilai tambah buat bangsa. Betul Pak Temiran, dan mungkin yang perlu ditambahkan lagi kan, negara itu kan pada awalnya berbasis pertanian, kemudian menuju ke manufaktur, baru ke jasa, dan kita jangan sampai lupa bahwa kita mengalami bonus demografi, sehingga kita perlu memperkuat sektor-sektor manufaktur di semua bidang ke depan, dan inilah peran perguruan tinggi dalam menyusun roadmap-nya, tata kelolanya seperti apa, dan menyiapkan anak-anak yang siap pakai. Baik Pak Den, terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol pagi hari ini di bulan Ramadan. Saya kira nanti bisa didengar oleh pemirsa TJ Channel. Maka kepada pemirsa TJ Channel semua, jangan lupa nanti ya subscribe and likes. Dari wawancara pagi hari ini kita dengan Profesor Dr. Dendan Rianto, Kepala Pusat Studi Energi UGM. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk pemirsa semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.